Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan hadis ke-35 dari kitab Arba'in An-Nawawi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يهكره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling berbuat najis, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lain. Dia tidak boleh menganiayanya, tidak boleh membiarkannya, tidak boleh mendustainya, dan tidak boleh meremehkannya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjukkan ke dada beliau 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang bila ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lain adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, yakni janganlah sebagian dari kalian hasad terhadap sebagian yang lain. Apa itu hasad? Sebagian ulama berkata hasad adalah menginginkan lenyapnya nikmat Allah Azza wa Jalla dari orang lain, baik nikmat tersebut dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, atau lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, hasad adalah membenci nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain sekalipun tidak mengharapkan kelenyapannya. Dan sudah dimaklumi bahwa konsekuensi membenci adalah keinginan agar nikmat tersebut lenyap. Tetapi perkataan Syekhul Islam rahimahumullah lebih teliti. Jadi hanya sekedar engkau membenci nikmat Allah kepada seseorang, maka engkau adalah pelaku hasad. Wala tanajashu, janganlah kalian saling berbuat najis, yakni janganlah sebagian melakukan najis terhadap sebagian lainnya. Dan ini dalam muamalah munajasah, saling berbuat najis. Dalam jual beli adalah menaikkan harga barang padahal tidak bermaksud membelinya. Dia melakukannya untuk merugikan pembeli atau untuk memberikan keuntungan kepada penjual atau keduanya sekaligus. Misalnya sebuah barang ditawarkan di pasar, seorang laki-laki menawarinya seharga 100.000, lalu seorang laki-laki lain menyela, saya menawarnya dengan harga 500.000,
tujuannya adalah merugikan penawar pertama dan menambah harga atasnya. Ini adalah najis. Laki-laki lain melihat seseorang laki-laki menawar barang, di antara dia dengan penawar tidak ada apapun, akan tetapi barang ini milik temannya, maka dia ingin memberikan keuntungan kepada temannya yang menjual. Ini haram dan tidak boleh. Laki-laki ketiga hendak menimpahkan kerugian untuk pembeli dan memberikan keuntungan untuk penjual. Ini juga haram. Sabda Nabi SAW, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, yakni janganlah sebagian dari kalian membenci sebagian yang lain. Kebencian sulit untuk didefinisikan. Lapajnya yang menunjukkan maknanya seperti kecintaan dan ketidaksukaan. Maksudnya jangan melakukan sebab-sebab kebencian. Jika di dalam hati kalian tersimpan kebencian terhadap saudara kalian, maka berusahalah untuk mengangkatnya dan mencongkelnya dari dalam hati. Sabda Nabi SAW, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Bisa dengan sebagian memberikan punggungnya kepada sebagian yang lain. Bisa saling membelakangi dalam pendapat di mana sebagian dari kalian mengarah ke suatu sisi dan yang lain ke sisi yang lain. Sabda Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd, dan janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Misalnya, engkau melihat seseorang laki-laki menjual barang kepada orang lain seharga 100.000, lalu engkau datang ke pembeli dan berkata, aku menjual barang yang sama dengan harga 90.000, atau aku memberimu barang yang lebih baik daripada itu dengan harga 100.000. Ini adalah penjualan di atas penjualan orang lain. Ini haram. Wa kunu ibadallah ikhwanan, jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah bersaudara, yakni jadilah kalian seperti saudara-saudara. Dan sudah dimaklumi bahwa saudara mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sabda Nabi SAW, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, adalah kalimat sisipan. Maksudnya adalah dorongan untuk menjadi saudara. Sabda Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim lain, yakni seperti saudaranya dalam loyalitas, kecintaan, ketulusan dan lainnya. Sabda Nabi SAW, la yazlimuhu, dia tidak menganiayanya, yakni tidak mengurangi haknya dengan melakukan pelanggaran terhadapnya atau mengingkari haknya, baik dalam urusan harta, darah, kehormatan atau apapun. Sabda Nabi SAW, wala yakhzuluhu, tidak membiarkannya, yakni tidak menelantarkan haknya dalam satu kondisi yang dia ingin dibantu padanya. Misalnya seseorang melihat orang lain dianiaya, pihak yang menganiayanya memarahinya, lalu orang yang melihatnya menambah perkataan orang yang menganiayanya dan tidak membela saudaranya yang dianiaya, padahal yang wajib adalah membela saudaranya yang dianiaya. Sabda Nabi SAW, wala yakzibuhu, tidak mendustainya, yakni tidak memberikan kabar dusta baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Contoh perkataan adalah berkata telah terjadi ini dan ini padahal tidak terjadi apapun. Contoh perbuatan adalah menjual kepadanya barang yang mempunyai cacat tersembunyi dengan memperlihatkannya seolah-olah
seolah-olah barang baru. Karena dengan perbuatannya ini seolah-olah dia berkata barang ini baru. Tidak halal berdusta kepada saudara, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Sabda Nabi SAW, wala yahqiruhu, dan tidak meremehkannya, yakni tidak merendahkannya, melihat dirinya lebih besar daripadanya dan bahwa dia tidak ada apa-apanya. Sabda Nabi SAW, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, yakni takwa kepada Allah Azza wa Jalla ada di dalam hati, bukan pada perkataan lisan dan bukan pada perbuatan anggota badan, karena keduanya hanya mengikuti hati. Ucapannya wa yushiru ila sadrihi salasa marras, beliau menunjukkan ke dada beliau 3 kali, yakni beliau bersabda takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, untuk menegaskan bahwa hati merupakan pengatur anggota tubuh. Huruf ba adalah zaidah, tambahan, dan hasbu bermakna cukup, dan ayah kiruhu adalah mubtada, asumsi maknanya bahwa merendahkan saudara sudah cukup mendatangkan banyak keburukan. Dan kalimat ini berhubungan dengan sabda Nabi SAW, wala yahkiruhu, tidak meremehkan, yakni cukuplah seseorang memikul dosa yang banyak manakala dia meremehkan saudaranya yang muslim, karena meremehkan saudaramu yang muslim bukan perkara remeh. Sabda Nabi SAW, kullul muslimi alal muslim haram, setiap muslim atau muslim lain adalah haram. Kemudian Nabi SAW menafsirkan kaidah general ini dengan sabda beliau, damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya, yakni tidak boleh melanggar darah seorang, hartanya dan kehormatannya semuanya haram. Wallahu alam bisawab.